Saya ini guru Merdeka Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan. Kami dari tim 100 guru penggerak angkatan 1 ditugaskan. Jadi Bapak Ibu ini bukan sekolah sasaran kami. Nanti Bapak Ibu bukan bersama guru-guru, tapi bersama murid. Untuk aksi nyatanya membuat aksi nyatanya di kelas dengan pertanyaan pemantik untuk siswa-siswinya. Ya lagi, waktu kelas kita hari ini. Sebelum saya ke pelakon, di masa awal, satu pembelajaran mesti ini dilakukan. Apa yang Bapak Ibu rasakan dalam mempelajari Merdeka? Sama juga kita pembelajaran. Kita harus awalnya kita punya sepakatan di raksa awal, baru kita masuk ke pembelajaran. Silakan ini wakili ke sekolah. Silakan dari ujung dulu. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mempelajari kurikulum Merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siron dari SDN 18 Batu Ampar. Alhamdulillah setelah 2 hari mengikuti kegiatan IKM, kami di sini mendapatkan menambah wawasan kami menjadi guru yang lebih baik lagi. Terutama kita dalam menghadapi masalah penilaian dan masalah pengisian rapor. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya. Selanjutnya SD berikutnya. Biar kita belajar lebih aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati dari SD 3 Ambarawa. Dalam mengikuti IKM 2 hari ini, kami merasa untuk menghadapi kurikulum Merdeka yang akan datang, walaupun kita ini belum memasuki, tapi untuk tahun yang akan datang, kayaknya sepertinya untuk modul ajar itu sudah ada gambaran untuk mengikutinya, bagaimana caranya, dan juga ada gambaran bagaimana kita untuk mengisi rapotnya. Nah, sudah ada. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, mungkin ada teman saya boleh, silakan Bapak. menambahkan, Pak Widodo. Ya, Pak Widodo, silakan. Nama saya Widodo dari SDN 3 Otompar. Gini Pak, setelah saya mendapatkan ikut di pelatihan IKM ini, implementasi kurikulum Merdeka, di sini kami selaku guru tuh yang awalnya hanya menerka bagaimana sih kurikulum Merdeka tuh, ternyata setelah saya ikuti pelatihan ini banyak yang saya anggap kurikulum Merdeka, oh ternyata kurikulum Merdeka itu susah. Kayak gini. Tapi setelah saya ikuti implementasi ini, alhamdulillah banyak yang saya dapatkan bagaimana cara mengajar, cara mengisi rapot, dari segi penilaian bagaimana. Saya rasa IKM ini jauh lebih mudah dari kurikulum 13. Karena di IKM ini kita sebagai guru diberikan kebebasan juga. Yang awal saya menerka untuk murid itu harus naik terus, murid itu tidak dinaikkan kelas. Tapi benarnya di IKM ini kadang kala murid itu bisa nggak naik kelas karena keterbatasan dari murid tersebut. Tuh. Terima kasih Pak Widodo. Selanjutnya dari PDW 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili SDN 17. Nama saya Suryana Wajian. Saya merasa sudah mengikuti pembelajaran kurikulum Merdeka sudah 2 hari ini. Yang awalnya saya merasa kurikulum Merdeka ini sangatlah sulit bagi saya. Tapi setelah saya mengikuti beberapa pelatihan, rasanya adalah sedikit bekal untuk saya mengajar nanti di kurikulum akan datang. Saya merasa kurikulum ini luar biasa.
untuk pengisian rapotnya, alhamdulillah insya Allah walaupun belum menjalankan, pahamlah sedikit. Terus untuk yang tujuan pembelajarannya insya Allah bisalah yang selama ini saya takut-takutkan, yang awalnya saya tidak paham bagaimana sih cara pembuatannya, CP-nya, TP-nya, indikatornya bagaimana. Setelah saya ikuti beberapa 2 hari ini, alhamdulillah bisalah dibayarkan untuk yang akan datang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana dari SD 5 Batong Pari-Pari. Salam kenal Bu ya. Di sini saya kemarin ikut gak di SDN 20 Batompar, dan di sini di SD kita di sini SD 5 Batompar. Ilmu itu sih alhamdulillah menyeraplah sedikit di kepala ini. Tapi andai kata tidak kita praktekkan, ilmu itu akan lupa lagi. Jadi sekiranya saya ini kan kelas 5, mengajar di kelas 5. Sedangkan buku itu di kelas 1 dengan di kelas 4 dulu yang akan dilaksanakan. Jadi terutama yang tadi yang sudah disampaikan Pak Kasyanto, sebenarnya yang ingin saya pahami benar-benar itu adalah cara menyampaikan di dalam kelas. Buku panduan itu cara kita mengajar di dalam kelas, pertama. Kedua, kalau saya nonton YouTube tuh, itu persiapannya banyak sekali. Kadang-kadang yang saya pertanyakan juga itu CP-TP. Apakah menggunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga, guru SD 12 Ketongkar, tepatnya di Jawa Timur. Jujur yang saya rasakan setelah mempelajari kurikulum merdeka, kami di sini sebenarnya bukan wali kelas yang akan mengikuti ujian depan. Kami di sini Pak Mif kelas 3, saya kelas 5. Nah, kami tidak ada kelas 1, kelas 4. Sebenarnya mengikuti ini kan 1, kelas 4. Tapi setelah saya menjalani, benar kata Pak Widodo, yang lain-lainnya juga, kita hanya biasanya menerka-nerka apa sih kurikulum merdeka, ya kan? Tapi dijalani tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Nah, kalau saya lihat juga kurikulum ini juga mengacu kepada kurikulum yang lama, KTSP, kurikulum 13 itu juga sama, cuma mengubah cover atau bentuknya saja menjadi tadinya ulangan umum semester menjadi asesmen atau sebagainya itu, iya, ya fasenya Bu ya. Jadi kami juga berharap ini terus berlanjut dan ilmu ini jangan cepat puas kita. Kalau kita belum merasa bisa, lebih bisa lagi. Jangan merasa di sini cukup puas. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekolah yang telah membaca pendapat. Baik, apa Ibu profil pelajar Pancasila itu apa tuh? Profil Pancasila. Tujuan itu adalah untuk murid. Mereka belajar itu adalah sistem belajar yang berpihak pada murid. Ingat itu. Apakah selama ini kita mengajarkan menggunakan KT11, model mengajar kita seperti apa? Apakah kita hanya menulis di depan, menjelaskan, mengasih tugas? Apapun kurikulum, kalau kita tidak merubah mindset kita sendiri dalam pengajaran, apapun kurikulumnya itu aslinya atau sama. Apapun modul ajarnya, kalau mindset pembelajaran kita tidak kita ubah, hasilnya juga sama. Tadi saya juga Bu Diana, ingat, apakah capaian CP
kalau CP itu udah distandarkan pemerintah. Ya, kita bisa ke TP alur pembelajaran dan indikatornya. Ingat, modul ajar ini fleksibel. Nanti kita itu sebelum buat modul ajar adalah kurikulum operasional sekolah dulu. Membuat apa sih tujuan sekolah sebenarnya? Yang pertama visi, misi, tujuan sekolah. Itu dulu sebenarnya per modul ajar. Setelah itu terjadi apa target sekolah tersebut, baru kita sama-sama menyusun sesuai dengan bahasa kita sendiri. Ingat, modul ajar itu fleksibel, bukan tetap, tapi mengacu kepada CP tersebut yang disediakan oleh pemerintah. Nanti Bapak Ibu, kenapa kita harus bayar PEPM hari ini? Platform Merdeka Belajar, inilah jembatan untuk menuju kurikulum Merdeka. Kalau Bapak Ibu hatam dari 20 sampai 30 modul topik tersebut, udah Ibu jadi narasumber dan kemana-mana bisa. Kalau Bapak Ibu mau mengajar topik kurikulum Merdeka, selesaikan dulu PEPM dulu. Jangan buka YouTube yang lain dulu, selesaikan dulu PEPM topiknya. Maksudnya satu aja orang tidak logik akan merendahkan persentase PEPM. Di sini, nanti dulu ya. Ini ada pilihan Bapak Ibu. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada 3 pilihan. Berbagi kurikulum Merdeka, membuat budaya kesepakatan kelas di kelas, sama kepala sekolah atau TU. Kita hanya 2 pilihan di situ. Di sini kita juga 2 pilihan. Menyebarkan pemahaman merdeka. Setelah Ibu kalau bersenjata ini Bapak Ibu bisa nih. Oh, saya mau menyebarkan hasil dari Akas ini kepada teman-teman. Foto, buat dokumen, buat umpan balik dari kawan-kawan, kita bisa jadi hasil nyata. Atau buat strategi menerapkan Merdeka Belajar. Di sini kita pilih. Kalau saya kan pilih di sini misalnya, kita pilih. Lalu kita tekan selanjutnya. Di sini apa grafiknya konsep? Karena saya ada materi supaya bisa dipelajari cepat untuk melakukan stilikan. Tulis. Atau ada orang aslinya. Memahami media ada 4 kali. Ada isi, unggah dokumentasi, isi definisi dan referensi. Nah, kita mulai melengkapi. Sudah jadi dan kita buat. Perwain papan dan terbangun. Lalu judulnya apa tadi? Tulis lagi definisinya di sini. Bagi Bapak Ibu naik pangkat yang menggunakan jam pendidikannya itu bisa digunakan. Kalau yang kemarin ini saya buka yang belum ada hasil, ya dari di sini lalu simpan kumpulkan. Ini yang saya sudah selesai. Simple saya buat, sangat mudah. Ini contoh masih nyata ada saya. Yang mudah. Jam istirahat habis olahraga saya kemarin. Hasilnya, definisi nyatanya, ya, latar belakang, tempat kegiatannya, judulnya tetap kelas. Boleh. Kalau kayak saya kemarin kan kesepakatan tentang pembelajaran olahraga. Tapi Bapak Ibu selesaikan dulu topiknya sampai bertes, lalu kita nyata. Nanti keluar stilikan tadi. Masih rambat kenangan lagi. Ibu,